thinking about working in Singapore, or if you are an employer looking to hire foreign talent, big changes have come to employment pass framework in year 2025, and they might affect you. These changes include higher salary requirement, and it is designed to protect local employment while attract the top global talent. Kamu pikir kamu nyaman, sudah punya kenalan, sudah menata masa depan, tapi tiba-tiba semua pudar. Pagi itu, kamu masuk kantor di Singapura dengan keyakinan yang ternyata cuma bohong. Sampai bos bilang, maaf, aturan berubah. Bukan dingin AC yang bikin kamu gemetar, tapi masa depanmu yang kini di ujung tanduk tanpa ampun. Mulai 1 Juli tahun 2025, Singapura hapus batas waktu kerja pemegang work permit. Dulu kamu dibatasi 14-26 tahun. Sekarang, selama dibutuhkan, kamu bisa kerja seumur hidup di sini. Kedengarannya enak kan? Janji kerja selamanya. Tapi di balik itu, kamu sadar, alasan kontrak putus ganti orang kini hilang. Kursi-kursi kini diisi orang lama. Bahkan teman kerjamu yang sudah kamu lewati bertahun-tahun. Jadi, ini bagus. Atau cuma jebakan yang lebih licin? Jebakan buat kamu. Satu sisi, usia maksimal naik jadi 63 tahun. Pendaftaran baru 61 tahun. Artinya kamu yang dulu merasa tua di umur 50, tiba-tiba masih bisa dipertahankan. Tapi itu juga berarti, kursi yang harusnya buat anak muda lokal atau ekspat baru, kini penuh olehmu dan teman seniormu. Kursi kosong makin sedikit. Kamu dikasih kesempatan kedua, atau cuma jadi penghalang buat orang lain, buat adik-adikmu sendiri. Mungkin, bayangkan, kamu lagi minum kopi, lalu tiba-tiba tahu, Singapura buka keran tenaga kerja dari Kamboja, Bhutan, dan Laos sejak 1 Juni tahun 2025. 3 negara itu kini ikut berebut posisi koki, operator pabrik, sampai instruktur sepertimu. Dulu kamu cuma saingan sama orang Indonesia, sekarang saingan sama semua. Lebih sadis, lebih kejam. Sampai kapan ini? Bulan September, gaji minimal Espas naik jadi $3.800. Perusahaanmu dulu bayar $3.150 buatmu. Sekarang, kalau enggak, kamu dianggap kurang mampu. Kalau kamu setuju, asuransi juga naik, biaya pekerja jadi mahal. Hati-hati. Kalau bosmu mikir kemahalan, kursimu bisa digeser ke orang yang cukup dan lebih murah kayak orang baru dari Kamboja tadi, yang siap digaji pas $3.300 tanpa tunjangan banyak. Kamu cuma angka, barang yang harganya ditentukan pasar paling bawah. Menteri Tenaga Kerja Tan See Leng bilang, ini bukan perebutan kursi, satu asing keluar enggak. Berarti satu lokal masuk. Dia tunjuk data. Jumlah pekerja lokal naik 382.000, sementara pas kerja dan espas cuma naik 38.000 dalam 10 tahun. Kamu di sini merasakan ekonomi lokal makin panas. Kamu lihat teman-teman lokalmu makin maju, pekerja asing muda makin murah, sementara peluangmu makin tipis. Angka-angka itu cuma pemanis bibir pejabat, bukan kenyataan hidupmu. Perutmu bergejolak saat ingat Henry, koki dari Surabaya dengan 8 tahun pengalaman. Dulu gajinya stabil di $3.200. Sekarang ditawari $3.300. Mereka bingung, nawar ke sana kemari. Kamu tahu, kalau kamu nggak istimewa, mereka pasti pilih yang baru dengan gaji minimal. Setiap kali pegang wajan, kamu gelisah, takut telepon dari HR. Maaf, kontrak tidak diperpanjang. 8 tahun kerja. Apa sebanding dengan selisih $100 di mata mereka? Kamu dilema dipuji karena pengalamanmu atau ditolak gara-gara gaji minimal naik. Ini pertarungan tak terlihat. Bukan lagi soal skill, tapi soal sistem. Sistem yang bikin kamu merasa terlalu tua atau terlalu mahal. Sistem yang bilang $3.300 atau lupakan saja. Kamu bisa lawan mesin raksasa ini. Kamu pasti kesal banget dengan aturan ini kan? Bos malah mengurangi kuota tempat tinggalmu. Dan rasanya kayak dibohongi. Dulu katanya peduli sama skill lokal. Sekarang kamu cuma jadi beban biaya tambahan. Pilihanmu semakin terbatas. Ini sih pemerasan yang halus ya. Kamu menatap jendela kantor, lihat gedung tinggi dan jalanan rumit. Kamu ingat dulu datang dengan yakin. Kamu akan bertahan, kamu akan sukses. Kini semua berubah. Kamu yakin satu hal, kamu harus naik level. Kamu harus lebih dari sepertiga besar. Sesuai kriteria lokal. Ini motivasi
Atau cuma keputusasaan yang kamu bungkus janji palsu buat diri sendiri? Kamu mulai belajar lagi bahasa Singlish, ikut kursus koki internasional, coba cari kenalan baru. Kamu mulai nego soal tunjangan rumah, kontrak panjang, tunjangan kesehatan lebih lengkap semuanya. Agar nilaimu gak cuma dilihat dari angka, kamu berani nego. Kalau aku naik, tolong jamin aku punya ruang untuk berkembang. Kamu yakin jasamu pantas dihargai? Kamu sudah puluhan tahun di sini. Bosmu masih memikirkan angka $3.850. Itu angka besar. Kalau ambil pemula dari Butan yang siap $3.300, pas tanpa tunjangan tambahan, untung makin tipis. Kamu gelisah. Apakah perjuanganmu selalu berujung pada biaya yang lebih murah? Apa ini perang diam-diam antara kamu dan sistem? Antara kamu dan orang lain? Kamu mulai mikir opsi lain. Pindah kerjaan, pindah kota, atau pulang kampung. Tapi entah kenapa, kata pulang terasa seperti menyerah. Tapi kalau lawan semua ini, kamu harus siap bayar harga mahal. Ada harga yang terlalu mahal hanya untuk bertahan. Kamu tahu musuhmu, bukan sesama WNI, bukan warga lokal, tapi sistem visa dan gaji minimal yang menembakmu. Bukan personal, tapi sistematis. Dia nggak peduli kamu sudah 8 tahun di sini. Dia cuman fokus angka minimal. Satu sore, kamu berdiri di dapur restoran. Bau kari dan tumisan memenuhi udara. Kamu senyum pahit. Suara panci berdentang seolah bilang, $3.300 atau ganti yang baru. Kamu kesal, tapi juga sadar. Gerakan keterampilanmu lebih cepat dari perubahan sistem. Di situ kamu rumuskan satu kalimat yang menusuk dada. Standar naik, bukan karena kita kalah, tapi karena sistem memaksa kita naik level. Atau dilupakan. 3 kata itu terus terngiang di kepalamu. Karena itu bukan cuma omongan, itu jadi mantra kamu. Mantra kepahitan. Mungkin kamu menelan ludah dan menatap cermin di dapur tua. Kamu tampak lelah, tapi suara bilang, naik kelas, kuat. Kamu tahu kamu di persimpangan. Apa kamu terus bertahan di sistem ini? Upgrade mati-matian sampai kamu sendiri yang mati-matian? Atau mundur dan mulai lagi di rumah? Itu pertanyaan berat. Apakah kamu cuma jadi angka dalam sistem ini? Kamu berani jadi penulis cerita hidupmu sendiri, meski harus mulai dari nol? Sistem ini nyata, keras, dan tak kenal kompromi. Gaji naik, tapi peluang terbatas. Tapi kamu punya pilihan. Kamu bisa hancur, atau kamu bisa memimpin. Kamu bisa jadi versi terbaikmu, yang gak cuma penuhi gaji minimal, tapi juga punya cerita, skill, gaya, dan keunikan. Kamu tarik napas dalam-dalam. Kamu siap. Buat apa? Buat kalah, atau buat berjuang sampai tetes darah terakhir?